Pada ajang MotoGP 2022 nanti akan digelar sebanyak 21 seri. Angka tersebut adalah yang terbanyak sejak MotoGP digelar. Meskipun begitu, sejumlah pembalap justru menyambut antusias kompetisi dengan jadwal yang semakin padat. Pada kalender sementara MotoGP untuk musim depan bakal menghadirkan 2 seri baru. Pertama, tentu saja berlangsung di sirkuit Mandalika. Lalu yang kedua adalah sirkuit Kimmering yang berlokasi di Finlandia. Dua trek tersebut sama sekali belum pernah digunakan dalam kompetisi balap MotoGP. Alhasil, banyak sejumlah pembalap yang tidak tahu kondisi trek dan itu akan menjadi tantangan sendiri bagi mereka. Sejumlah pembalap seperti Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales hingga Francesco Bagnaia mengaku tidak sabar untuk menghadapi musim depan. Terlebih, mereka bakal menjajal 2 sirkuit baru. Bagi Andrea Dovizioso, jumlah 21 seri MotoGP musim depan adalah angka yang banyak dan hampir setara dengan F1. Baginya penting sekali untuk melakukan tes lebih awal dan menjajal kedua sirkuit baru itu. Dari sudut pandang pembalap, akan lebih baik jika lebih sedikit melakukan tes pramusim serta balapan di awal. Jika saya bisa memutuskan, saya ingin melakukan 3 kali tes pramusim sebelum musim dimulai, kata Dovizioso. Lebih lanjut, Dovizioso mengaku jika balapan MotoGP sebanyak 19 seri dirasa juga sudah banyak. Namun dia tidak ambil pusing dan tetap akan mematuhi aturan itu serta bakal bersaing di lintasan. Sementara itu, Maverick Viñales mengatakan sangat senang untuk bisa pergi ke sebuah tempat baru, terutama ke Indonesia. Pembalap asal Spanyol ini mengaku senang akan melihat besarnya antusias masyarakat Indonesia untuk menonton MotoGP. Selalu menyenangkan untuk datang ke tempat baru, terutama banyak penggemarnya. Misalnya di Indonesia, banyak masyarakat yang tergila-gila dengan MotoGP dan antusiasnya besar sekali, kata Viñales. Sama halnya dengan Viñales, Fabio Quartararo juga tidak sabar menyambut balapan musim depan. Terlebih, dia juga senang bepergian ke berbagai negara dan mencoba hal baru, termasuk menjajal sirkuit Mandalika. Saya juga tidak sabar dengan trek baru di Indonesia, yang sepertinya cukup kencang. Semoga saja kalender sekarang tidak banyak berubah lagi karena pandemi COVID-19, ujar Quartararo. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia juga menyambut antusias 20 seri balapan di musim depan. Namun, karena pandemi COVID-19 belum selesai sekali, untuk menyelenggarakan balapan di musim depan juga harus mengikuti ketentuan perjalanan dari pemerintah negara masing-masing. Akan menyenangkan tentunya pergi ke berbagai negara, tapi kita harus menunggu dan melihat situasi apakah kita benar-benar bisa pergi ke Malaysia, Jepang, Australia, atau Indonesia, tutur Bagnaia. Pada kalender sementara MotoGP 2022, balapan akan dimulai pada 6 Maret yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Setelah itu, pada 20 Maret, balapan akan dilangsungkan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Pembalap MotoGP tim Repsol Honda Marc Marquez curhat mengakui kalau hidupnya tidak berarti apa-apa tanpa hadirnya motor dan tersiksa dengan cedera yang dialami. MotoGP 2021 resmi telah berakhir dan bisa dikatakan menjadi musim yang buruk untuk Marquez. Dikatakan buruk lantaran Marquez harus mengawali dan mengakhiri musim MotoGP 2021 dengan keluhan cedera. Di awal musim, WBP Allianz tampil kurang optimal selama balapan akibat cedera patah tulang lengan kanan yang dideritanya dari seri MotoGP Jerez 2020. Performa Marc pun mulai membaik pada MotoGP 2021 dengan berhasil mengantongi 3 kemenangan. Sialnya di penghujung musim 2021, Marquez kembali diterpa cedera dan kali ini masalahnya lebih parah dari sebelumnya. Problem diplopia alias penglihatan ganda Marquez kembali kambuh usai mengalami kecelakaan saat latihan. Akibat masalah itu, WBP Allianz harus melewatkan 2 balapan terakhir MotoGP 2021 dan tes pramusim pada akhir tahun. Sialnya, cedera diplopia kali ini sulit diprediksi kapan akan sembuh dan bukan problem yang gampang ditangani. Hal tersebut semakin diperburuk dengan kontrak Marc Marquez yang akan berakhir di tahun 2024 dan kondisi itu membuat Honda khawatir.
Cedera Marquez yang tidak pasti kapan sembuhnya dan fokus usia yang tak lagi muda membuat Honda mulai mencari kandidat pengganti pembalap Spanyol itu. Mengalami situasi yang rumit di 2 tahun terakhir, Marquez jelas sangat tertekan dengan hal itu. Melalui wawancara dengan DAZN, Marc Marquez sedikit curhat dengan kondisinya dan mengakui bahwa hidupnya tidak lagi berarti apa-apa tanpa adanya hubungan dengan motor. Motor adalah bagian dari hidup saya. Hidup saya sekarang tidak ada artinya tanpa motor. Tanpa motor atau tanpa hubungan kepada motor. Apa yang dirasakan di atas motor dalam beberapa saat adalah momen yang saya rasakan dalam kehidupan. Itu adalah perasaan kebebasan, menempatkan risiko dimanapun Anda berada. Lebih lanjut, Marc Marquez juga cerita soal kondisi risiko menjadi pembalap bahwa kecelakaan bisa meninggalkan konsekuensi fisik yang serius. Normalnya pembalap meresapi apa yang mereka alami setelah jatuh, risiko, rasa sakit atau cedera. Anda jatuh dan tetap ingin naik ke atas motor, tapi ada beberapa kasus di mana Anda jatuh dan tidak ingin kembali menaikinya. Tetapi Anda lebih suka menghabiskan 1, 2, atau 3 hari, atau lebih. Namun di sana Anda tidak bisa lupa bahwa Anda adalah seorang pembalap motor profesional. Ini adalah hobi dan gairah Anda, juga merupakan profesi. Ada saat-saat tertentu ketika Anda harus sedikit memaksakan diri untuk mendakinya. Tambah Marquez. Selain itu, Marquez juga membicarakan perasaan paling buruk yang pernah dia rasakan ketika membalap. Menurutnya, membalap dengan membawa faktor X dan berjuang melawan situasinya untuk melupakan perasaan terburuk yang tidak disukai Marquez. Perasaan terburuk dengan motor adalah ketika Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu sesuai keinginan. Terkadang Anda merasa baik dan jatuh. Hal itu terjadi karena Anda melakukan kesalahan dan motor bereaksi. Tapi ketika untuk sebuah alasan faktor X, Anda harus bertarung menghadapi situasi. Itu adalah perasaan yang sangat buruk. Pungkas Marc Marquez. Kini dengan tidak pastinya kondisi cedera Marquez, Honda benar-benar was-was menghadapi kompetisi musim depan. Bos Honda Alberto Puig pun berharap bisa mengawali 2022 bersama The Baby Alien yang sudah pulih dari cedera. Managing Director Yamaha Lin Jarvis mengatakan bahwa Raul Fernandez memiliki ketertarikan besar terhadap Yamaha YZR M1 sehingga membuat kontraknya bersama KTM sempat tidak pasti. Jarvis membuat pernyataan yang mengejutkan saat wawancara bersama Motor Review mengenai status Raul Fernandez yang saat ini bergabung dengan Tech3 KTM. Sebelum resmi dengan pembalap Tech3 KTM, kontrak runner-up Moto2 2021 itu belum sepenuhnya selesai. Dikatakan ada beberapa detail yang perlu diselesaikan oleh kedua belah pihak. Tapi ternyata hal yang membuat kontrak tidak kunjung selesai adalah keinginan Raul Fernandez untuk bergabung dengan Yamaha. Namun pada saat yang sama, Yamaha juga sedang bernegosiasi dengan Darren Binder yang saat ini menyediakan satu tim Andrea Dovizioso di skuad Satellite With You Yamaha RNF MotoGP Team. Kami sempat terhenti sejenak. Raul datang kepada kami karena dia ingin mengendarai motor Yamaha. Ketika seseorang dengan talenta luar biasa seperti dia datang kepada Anda, maka Anda ingin mendengarkan mereka. Jadi, sejak awal kami sudah bicara dengan manajernya tentang manajemen. Kami mengatakan tentu saja, kami sangat tertarik. Tapi kami juga menegaskan bahwa pembalap harus bebas. Kami tidak ingin terlibat secara hukum dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Itu bukan cara kerja kami. Jadi kami sangat-sangat jelas tentang hal itu. Saya pikir dia mencoba menemukan cara untuk memutuskan kontraknya. Tapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Dia akhirnya dipromosikan ke MotoGP oleh KTM, yang saya pikir itu tidak terlalu buruk baginya, kata Lin Jarvis. KTM sangat menjaga Raul Fernandez untuk tidak dibajak oleh pabrikan lain dengan menyodorkan kesepakatan terbaik dalam kontraknya. Namun hal ini membuat Lin Jarvis merasa KTM mengurung pembalap-pembalap muda yang ingin berekspresi dengan menentukan pilihannya sendiri untuk masa depannya. SRT telah mengonfirmasi mereka tidak akan lagi bersaing di Moto3 dan Moto2 dalam tahun depan karena Petronas menarik diri sebagai sponsor utama. Jadi kami harus memikirkan alternatif. Kami merupakan mitra dari VR46